Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan yang tergabung dalam Angkatan 69, Kelompok 3, akan menampilkan role model tokoh inspiratif Indonesia, Bapak B.J. Habibie, yang menurut kelompok kami mampu mengaktualisasikan nilai berakhlak dalam memimpin bangsa Indonesia. Berikut video pemaparan kami, selamat menyaksikan. B.J. Habibie, beliau merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Meskipun dalam waktu yang tergolong singkat, beliau mampu membuat reformasi besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Terdapat beberapa kebijakan selama masa kepemimpinan beliau, seperti pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan demokratis, kebebasan pers, otonomi daerah, dan kemerdekaan Timor Leste. Selain itu, beliau juga mampu mengatasi krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. Dengan gerak cepat pemerintahan beliau mampu menghasilkan hasil yang signifikan dalam mengatasi krisis ekonomi sehingga mampu membuat perekonomian Indonesia bangkit dari keterpurukan. Berdasarkan hal tersebut, kami berpendapat bahwa beliau mampu menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan di mana kebijakan beliau sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar Indonesia menjadi lebih baik. Melihat sosok B.J. Habibie, beliau memiliki nilai akuntabel yang sangat nyata. Terlihat pada rasa tanggung jawabnya yang tinggi terhadap tugas yang beliau emban, mulai dari memimpin pembuatan pesawat N250 Gatot-Kaca pada tahun 1995 sampai menjadi Presiden RI yang ketiga pada tahun 1998. Tapi meskipun beliau berada di posisi jabatan tertinggi, beliau tidak pernah menyalahgunakan kewenangan jabatannya maupun menggunakan kekayaan dan barang milik negara seenaknya. B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMA Dago, Bandung pada tahun 1954. Setelah lulus dari SMA, B.J. Habibie akhirnya memilih jurusan Teknik Penerbangan Spesialis Konstruksi Pesawat Terbang di Jerman pada tahun 1955. Dari sinilah, Habibie belajar menguasai teknologi dan menjadi ahli pesawat terbang pertama yang menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Selain dikenal dengan julukan Bapak Teknologi, B.J. Habibie juga dikenal dengan julukan Mr. Crack. Alasan mengapa Pak B.J. Habibie dijuluki Mr. Crack karena ia berhasil memperkenalkan cara menghitung perambatan retak secara acak pada pesawat terbang sampai ke tingkat atom. Selain mempunyai nilai kompeten, B.J. Habibie juga merupakan sosok yang sangat harmonis. Banyak orang yang sayang dengan beliau karena sifat yang mempunyai rasa simpati dan kemanusiaan yang tinggi, serta pembawaannya yang halus, santun, dan mempunyai rasa cinta terhadap negara, masyarakat, keluarga maupun istri tersayang. Bapak B.J. Habibie memiliki sifat loyal dengan cara memimpin bangsa mengawali masa-masa awal reformasi pada Mei 1998. Bisa dibilang, Bapak B.J. Habibie membangun Indonesia di tengah kondisi terpuruk pasca runtuhnya Orde Baru. Ia mengemban tugas yang sangat berat untuk memulihkan ekonomi dengan segenap jiwa dan raganya, agar Indonesia dapat kembali berjalan dan mendapatkan kepercayaan internasional. Berikut 3 gebrakan yang bermanfaat dan mendunia dari B.J. Habibie. Yang pertama, teori crack progression. Sampai saat ini, teori ini masih dipakai di industri penerbangan dan bahkan teori ini dianggap juga berhasil meningkatkan standar keamanan pada pesawat. Selanjutnya yaitu Habibie Economics, saat menggantikan posisi Presiden Soeharto saat itu Indonesia sedang mengalami krisis moneter. Lalu Habibie mampu membenahi ekonomi Indonesia mulai dari minus 13,13% pada tahun 1998 menjadi 0,79% pada tahun 1999. Yang ketiga yaitu pesawat N250 dan R80. Setelah berhasil menerbangkan pesawat N250, selanjutnya legasi Habibie di bidang teknologi pesawat adalah pesawat R80. Proyek pesawat ini digarap pada 2012 dan melakukan penerbangan perdana pada tahun 2017 kemarin. Kolaboratif. B.J. Habibie terbuka atas saran dan masukan dari seluruh pihak. Beliau selalu membangun kerjasama dengan semua pihak termasuk dengan rekan wartawan dan juga masyarakat sipil. B.J. Habibie juga dikenal sebagai tokoh kebebasan pers. Ia ingin semua orang bebas untuk menyuarakan pendapatnya. Mengingat Pak Habibie kala itu sangat memerlukan masukan dari banyak pihak untuk mengeluarkan kebijakan negara pasca lengsernya Soeharto. Beliau ingin berkolaborasi dengan semua pihak dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga Indonesia dapat keluar dari krisis pada masa itu.